Assalamualaikum. Oke, baik. Silakan. Preparations ready? Ready. Dan stand up, please. Greetings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before studies, supplication begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Finish. You may sit down. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran ekonomi ya. Yaitu materi apa? Kelangkaan ya. Oke. Baik, sebelum mulai ya. Coba dicek 5R-nya. 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Oke, silakan dicek. Masih ada sampah nggak? Kalau ada dirapikan, sampahnya diambil. Ada? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada sampah? Baik, kalau tidak ada ya, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, ya sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan, akan dipimpin oleh Kak Rajwa. Silakan. Yuk berdiri semua. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Ya, silakan duduk. Oke, ya semoga dengan tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, jiwa kenasionalisme kita bisa lebih meningkat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum belajar ya pagi hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk bisa mencairkan suasana supaya lebih semangat.
Setuju? Oke, ada ice breaking, silakan. Yuk diikuti ya, semuanya berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri. Oke, geser dari bangkunya masing-masing. Keluar dari bangkunya, yuk keluar. Siap ya? Oke, mari sini boleh. Oke, siap ya? Yuk ikuti. Ya ikuti ya. Oke. Oke. Silakan duduk ya. Oke. Oke, baik ya. Semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masuk semua? Masuk. Baik. Anak-anak sekalian ya. Sebelumnya ya Bapak akan bertanya nih sama kalian ya. Tadi kita sudah disemangati. Nah, kita masuk kepada materi pemantik dahulu ya. Siapa yang tahu boleh angkat tangan, jawab ya, berdiri. Pernahkah kalian pergi ke pasar ya? Kemudian ketika kalian menuju pasar ada barang yang tidak bisa dicari. Ya, boleh berdiri, angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Oke. Pasar yang tidak ada itu minyak, Pak. Minyak, kenapa minyak? Ya, suka habis. Suka habis. Ya. Oke, baik ya. Oke. Ada lagi selain Pakis yang pernah ke pasar ternyata tidak ada barang tersebut. Ayo. Silakan. Yang pernah ke pasar nih. Ya, tentu kan ada barang yang tidak ada tuh. Silakan. Belum pernah ke pasar? Ya pernah. Apa yang nggak ada? Cabai, bawang, ya betul. Ya kadang ya ada barang yang di pasar kita cari tuh nggak ada, seperti minyak, cabai, bawang. Ya kenapa nggak ada? Barang itu langka. Nah itu ya. Jadi kita akan pelajari hari ini adalah kelangkaan. Ya apa tujuan pembelajaran hari ini ya? Hari ini kita belajar yaitu project based learning ya, pembelajaran berbasis project. Nah, tujuannya ada tiga ya. Pertama memiliki kegiatan mengamati video. Jadi nanti ada video, kalian mengamati video tersebut ya, lalu sampaikan analisa terkait dengan isi video tersebut. Ya, yang pertama. Yang kedua, nanti akan ada sedikit PowerPoint ya. Kalian akan menyusun langkah-langkah solusi dalam menyelesaikan masalah kelangkaan tersebut ya. Yang ketiga ya, kita akan berdiskusi ya. Diskusi tentang kelangkaan ya, penyebab, masalah dan solusinya. Nah, yang keempat memiliki sikap religius dan bernalar kritis. Nah, jadi itu yang tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, kita lanjut ke fase 1 dulu ya. Oke, sebentar.
Bentar ya. Iya, Oke. produksi beras Kita secara simak ya. global menurun dan menaikkan harga bagi lebih dari 3,5 miliar orang di seluruh dunia. Beban ini juga terasa di kawasan Asia Pasifik yang mengkonsumsi 90% beras dunia. Fitch Solution ini pernah memprediksi pasar beras global akan mencatat kekurangan terbesarnya dalam 2 dekade pada tahun 2023. Lantas apa yang membuat pasokan beras dunia ini terus turun? Kita bahas dalam produksi beras anjlok, krisis pangan ancam dunia. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat pemerintah menyebut kenaikan harga beras menjadi permasalahan dunia, termasuk Indonesia. Kita lihat pergerakan dari harga beras putih pecah 5% di Thailand. Ini merupakan acuan pasar Asia. Kita lihat trennya menanjak begitu ya. Ini kalau kita lihat harga terlihat telah mengalami kenaikan cukup signifikan dan kenaikan harga beras ini tentu saja juga terjadi di Indonesia. Ini kalau kita lihat sudah naik 5%. Kalau misalkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada Oktober 2023, rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional ini berkisar antara 15.000, ini beras nasional. Beras premium nasional. Ini sekitar 15.052 rupiah. Ini kalau kita lihat per kilogram, harga tersebut naik 2,3% dibandingkan bulan sebelumnya month-to-month yang meningkat 17,6% dibanding setahun lalu atau year on year, sekaligus menjadi rekor termahal baru dalam 5 tahun terakhir. Hal serupa terjadi juga dari beras kualitas medium yang rata-ratanya kalau kita lihat mencapai 13.000. Jadi ini ada beras medium ya, kalau kita lihat harganya di kisaran 13.540-an rupiah per kilogram pada Oktober 2023. Jadi rata-rata harga beras medium itu naik 4,5% secara bulanan atau meningkat 25,4% secara tahunan dan mencapai level tertinggi sejak 2018 seperti terlihat pada grafik di atas. Adapun kalau kita lihat begitu ya di skala provinsi, harga beras ini sangat bervariasi dan banyak yang lebih mahal dari rata-rata nasional. Tak sampai di situ saja, beberapa negara juga mengalami lonjakan harga beras. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat harga beras naik jadi permasalahan di dunia. Ya, Amerika Serikat merupakan negara dengan harga beras termahal sedunia ya. Ini kalau kita lihat harga beras putih di negeri kawasan ini mencapai 70.173 rupiah per kilogram. Harga beras termahal kedua di dunia berada di Korea Selatan yang mencatatkan harga 51.600-an kilogram per kilogram ya, mencapai kalau kita lihat 51.600. Kalau kita lihat berikutnya, Kanada juga menempati urutan ketiga dengan harga beras mencapai 50.537.000 rupiah per kilogram. Sementara kalau kita lihat harga beras di Indonesia ini menempati urutan ke-94. Jadi kalau Indonesia dari 99 data dari Navido, Indonesia urutan ke-94 dengan harga berkisar antara 13.056 rupiah per kilogram. Lantas apa aja sih penyebab dari produksi beras di Indonesia semakin turun? Kita lihat slide berikutnya. Iya, kalau kita lihat ya, secara data dari pusat statistik mencatat kenaikan harga beras menjadi penyebab utama inflasi di bulan Oktober 2023. BPS mencatat komoditas beras menjadi penyumbang inflasi paling besar selama 3 bulan berturut-turut dari Agustus hingga Oktober. Kalau kita lihat pada Oktober, ini beras mengalami inflasi pada Oktober. Inflasi pada beras
mencapai 1,72%. 1,72%. Ini kalau kita lihat kenaikan harga itu menyumbang 0,06% dari total inflasi yang terjadi pada Oktober 2023, yakni di 0,17%. Secara kumulatif, beras juga menyumbang andil inflasi terbesar selama 2023, yakni sebanyak 0,49%. Hal ini juga menjadi concern pemerintah begitu ya, karena harga beras di RI belakangan ini juga melambung tinggi. Jadi kalau menurut Presiden Joko Widodo, harga beras naik imbas dari beberapa negara yang melakukan penghentian ekspornya. Selain itu juga harga beras juga naik karena produksi padi yang tengah menurun imbas fenomena El Nino. Kayak kalau kita lihat, menurut catatan Pak Jokowi juga super El Nino yang kini melanda ini membuat harga beras semakin meningkat. Dari catatannya sejak awal tahun 2023 harga beras sudah naik melonjak 19,8%. Ini sepanjang 2023 ya, sudah naik 19,8%. Ini kalau kita lihat, sedangkan bulan ini juga sudah naik sekitar 2,5%. Jadi Presiden pun berpesan ya, agar Pemda waspada dan tidak menganggap situasi saat ini normal. Selain itu, ia juga meminta agar segera melakukan intervensi jika inflasi di daerah melonjak dengan anggaran tak terduga pada APBD. Ya, jadi intervensi yang dilakukan berupa melalui biaya transportasi dari pemerintah daerah. Untuk diketahui, pemirsa, pemberian bantuan beras oleh pemerintah sebanyak 10 kg kepada keluarga penerima manfaat dilakukan untuk meredam dampak fenomena cuaca El Nino, di mana ini terjadi penurunan produksi beras di sejumlah daerah. Beras tersebut berasal dari stok cadangan pemerintah yang ada di pulau. Ya, selain itu kalau kita lihat, pemerintah pusat tentunya juga telah menyiapkan skema pemberian bantuan langsung tunai El Nino kepada masyarakat sebesar Rp200.000 yang diberikan di 2 bulan terakhir, bulan November dan 2 Desember 2023 ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena super El Nino yang terjadi. Dan sampai di situ aja, negara eksportir juga nggak mau mengekspor beras, mereka lebih memilih untuk mengamankan pasokannya sendiri. Ya, ini kalau kita lihat, jadi ada fenomena baru muncul nih ya, terkait peralihan makanan pokok orang Eropa dari gandum menjadi nasi. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, Direktur Bisnis Perumbulok Feby Novita ini mengungkapkan ada fenomena baru yang muncul di masyarakat Eropa. Menurutnya mulai ada peralihan makanan pokok warga Eropa dari gandum menjadi nasi. Hal itu katanya sudah berlangsung lama begitu ya, berbulan-bulan disebabkan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini terlihat dari meningkatnya kebutuhan beras dunia. Feby pun menyebut stok beras global akhir tahun 2023 sebesar 171 juta ton. Ya, ini kalau kita lihat, atau 1,4 juta ton di atas perkiraan sebelumnya yang sebesar 169 juta ton. Meski demikian, angka tersebut 2 juta ton di bawah tahun lalu. Sebelumnya stok beras global pada akhir tahun 2023 diprediksi menurun karena konsumsi beberapa negara yang mengalami kenaikan. Ditambah negara seperti India melakukan pengetatan ekspor beras ke negara lain. Salah satu negara yang terpengaruh adalah tentunya lagi Kanada, di mana para ahli mengatakan larangan tersebut mendorong beberapa warga untuk mulai melakukan panic buying. Ini dapat meningkatkan harga jenis barang yang tidak terkena larangan tersebut. Ya, itu tadi pemirsa, kalau kita lihat tentu kita berharap agar super El Nino yang kini melanda di Indonesia maupun beberapa negara segera selesai, agar ke depan tentunya harga beras akan kembali stabil dan mulai bertambah lagi stoknya. Oke, baik anak-anak, gimana? Videonya sangat bermanfaat? Manfaat. Oke, kita masuk ke fase pertama di dalam project based learning ini adalah pertanyaan mendasar. Tadi kalian sudah menyimak sebuah video, ya. Maka Bapak hari ini ingin bertanya kepada kalian, ya, dari video tersebut, ya, mengapa terjadi permasalahan kelangkaan tersebut? Masing-masing kelompok boleh, ya, diwakilkan oleh minimal 1 orang. Silakan. Ya, silakan berdiri. Ya. Karena sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena
sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Beri aplaus. Ya, baik, luar biasa. Ya, tadi dikatakan oleh ya kelompok 2 ya sumber daya terbatas, ya sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Luar biasa. Oke, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Ada satu orang perwakilan, silakan. Ya, oke, silakan berdiri. Ya, boleh. Ya, berdiri silakan. Ya, berdiri ya, boleh. Karena ada beberapa negara yang beralih dari biasa makan gandum ke makan nasi, sehingga berasnya langka. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, baik. Luar biasa ya. Betul ya. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, perwakilannya. Ya, silakan. Karena jumlah permintaan lebih banyak daripada jumlah penawaran. Jumlah permintaan lebih banyak dari penawaran. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Kelompok 1 ya, oke, silakan berdiri. Karena terdapat beberapa faktor penyebabnya seperti kekeringan atau super El Nino. Terus selanjutnya ada beberapa negara ekspornya tidak mengekspor berasnya ke dalam negeri. Selanjutnya ada sangat kurangnya pasokan beras. Oke, baik. Ada 3 ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Jadi penyebabnya tadi katanya karena El Nino ya. Sehingga menyebabkan stoknya terganggu gitu ya. Kemudian ada negara yang tidak mengekspor. Nah, ini semua anak-anak sekalian adalah permasalahan terjadi terkait dengan kelangkaan. Betul? Nah. Oke. Nah, kita ya di sini akan berdiskusi ya, mencari ya, mendesain sebuah proyek tentang gimana sih cara mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, maka di sini kita akan hari ini ada 4 fase ya, tadi sudah pertama, yang kedua adalah mendesain proyek. Nanti kalian ya diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing ya, akan Ustadz bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Kemudian nanti proyeknya apa? Kalian adalah membuat poster ya. Kalian akan bikin poster. Nah, ini ya. Jadi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kelangkaan. Kalian desain proyek tersebut ya, isinya apa ya, permasalahannya apa, solusinya apa, bentuknya gimana. Bisa dipahami? Oke, baik. Kan Ustadz bagikan LKPD-nya ya. 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 Oke, baik. Oke. Oke, ya. Sudah pegang LKPD-nya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Silakan ya ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Ya, kemudian didiskusikan ya bersama kelompok masing-masing terkait permasalahan yang tadi sudah disampaikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Bapak berikan waktu untuk diskusi ya. Ya, boleh bagi-bagi ya. Ada berapa lembar itu? Ada 6, 4, 13. Boleh diskusikan ya.
namanya ditulis, jangan lupa. Nama kelompok nanti nggak ada, tambahin aja. Ya. Ini di sini. Hah? Kan ada nih sini tadi di lembar. Nah, ini. Nama kelompoknya, kelompok 1. Ya. Ini tulis kelompok 2 ya. Tulis kelompok 2 apa 3 tadi? 3, tulis kelompok 3, tulis kelompok 3. Tulis kelompok 3, nanti namanya masukin. Bawahnya, di bawahnya. Iya, di sampingnya garis. Kelompok 3. Nah, yang enggak ada namanya tambahin. Ini kan garis miring. Benar. Ada pertanyaan? Ya? Ya, dikumpulkan buat nanti buat nilai. Pas sudah 1 orang kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 6. Oh iya 5. Ya, oke. Sudah. Namanya ditulis, nama kelompok. Nah. Oh iya, yang enggak ada tambahin aja. Bukan nggak ada, kita Udah, oh ya, siap. Oke, sip. Ya, diskusikan ya. Iya, Ustaz. 18 dalam terus yang apa sih? Perubahan apa sih? Perubahan bahan pokok. Negara-negara ekspor itu dari Eropa, sabar saya. Eropa berubah jadi nasi, terus negara-negara ekspor tidak mau mengekspor. Nama kelompok bebas kan? Nama kelompok 1. Satu jadi Kelompok 1. bikin nama. Iya, 1 tapi itu 1 nanti Bapak nggak bingung nama kelompoknya, boleh nama apa? Kelompoknya apa? Caplang kan ya. Yang bagus. Itu udah kata Dicen caplang. Yang bagus, yang bagus. Tulis kelompok 1 dulu. Ada banyak. Mau kemana, ada di mana nih? Sini. 1. Satu ya ada ya, pakai graffiti gitu ya. Satu. Sini satu. Sering. Itu magis. Apaan? Itu di belakangnya. Apaan? Ketua kelompoknya siapa? Tentuin. Ketuanya siapa? Dia tulis itu ketuanya siapa, ya. Jangan lupa ketua kelompoknya siapa, tulis. Yang ekonomi nanti susah. Tulis ketua kelompoknya. Tulis ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa? Yap. Ayo, ekonomi gampang. Ketua kelompok. Buat nanti presentasi, dampingin bareng-bareng, nanti bareng-bareng mimpin. Bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Tapi kan ketuanya tulis juga, nanti ditekenalkan ketuanya siapa gitu. Tulis. Mana?
Hidroponik mandiri gitu sendiri. Ditentukan ketuanya siapa ya, tulis. Kita semua ketua. Iya, masa ketua banyak satu siapa nanti buat itu ya. Ini enggak. Di itu di lembar ini, lembar itu ketuanya siapa? Ada tulis di atasnya tulis. Ketua kelompok siapa? Ini anggotanya. Iya, ketuanya tulis. Nah, Dana Minami. Bapak ini apa, Pak? nanti fase 1 dulu, satu. Urutannya gimana sih? Fase 1 udah. Udah. Satu mana? Ini. Nah, ya udah. Terus? Fase 1 ke fase 2 mana? Nah, ini fase 2. Kan fase 1 udah nih, selesai. Ya kan? Nah, sekarang fase 2-nya. Ini fase 2 nih. Nah, fase 2 kamu apa? Nah, bikin media kampanye kemarin udah dibikin kan? Nah, digambarkan aja. Di sini bawa gambarkan, membuat poster, gambar apa, isinya apa gitu. Ya. Posternya udah jadi nanti. Itu saja isi posternya apa. 3 nanti. 3-nya. Oke, LKPD-nya fase 1 sudah. Oke. Kalau sudah, fase 2 desain proyeknya sudah belum? Sudah. Baik, sekarang fase 3 kita akan masuk kepada ya fase 3 itu menyusun jadwal. Oke. Jadi, di dalam proyek pembuatan ya poster dengan media Canva ini kalian akan membuat jadwal. Jadwal apa saja yang harus kalian lakukan ya. Tanggal berapa, jam berapa ya. Kemudian alatnya apa, kemudian petugasnya siapa saja ya. Di sini ya kalian buat sebaik mungkin. Di sini ada panduannya. Oke, bisa dipahami? Paham. Oke, baik, terima kasih. Ya, nanti diisi tanggalnya, tugasnya siapa. Kalau jadwalnya nggak ditaruh di sini. Di sini aja. Oh, udah. Ya. Jadwal ini ya. Diisi, disesuaikan ya. Paham ya? Itu nggak apa-apa, nanti sini dituangkan sini juga. Hah? Belum. Ya. Persiapan presentasi pasti. Ya, ditulis. Pelaksanaan presentasi Kan posternya kalau saya beda itu. Nggak apa-apa, ini kan
Ya, ada pertanyaan? Bedanya ini tanggalnya, ya. Petugasnya pindahin aja. Di sini sama kan? Keterangan nggak usah. Itu aja, ya. Kan tanggalnya dimulai dari hari ini. Ya. Hari ini enggak, nanti 2 hari lah, hari ini besok, apa hari ini besok gitu. Ya. Ada kesulitan. Ini tanggal di sini tanggal hari ini, di sini besok. Iya, heeh. Saya kira seperti enggak. Laporannya nanti di fase kelima. Sekarang fase 1 sampai 4 aja dulu yang diisi. Ada kan fase 1 sampai 4 ya? Ada. Oke, diisi dulu. Berarti dia hari besok Sabtu. Iya. Yang ini kali, yang nyampe besok 5 sampai 9 besok. Itu tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal ini sekarang sampai ini, ya kan? Ini besok gitu. Besok. Sabtu. Kan tanggal berapa? Tanya temennya. Maju semua ya, kita boleh maju semua kan? Boleh maju semua, nanti itu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman. Maju semua nggak visi dan dari sana nanti ada kerangka. Nih, itu dari satu-satu. Kalau maju semua katanya dia mau jadi lembaga. Oh ya, kita nggak boleh maju. Ya. Keterangannya boleh diisi, boleh dikosongkan. Ya. Misalkan keterangannya perlu keterangan tambahan apa, misalkan alat atau segala macam, kalau boleh diisi. Kalau kita kayak nulis udah selesai gitu nggak apa-apa? Boleh, sudah dilaksanakan boleh. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, paham. Kita diskusikan lagi lebih lanjut nanti. Presentasi siapa tentukan, ya, atau mau semua presentasi juga boleh, paham? Ya, presentasi di sesi kedua nanti siang, ya, pertemuan kedua. 13.30. Ya, di sini juga sama, ya. Iya, ya, izin. Ya. Gimana? Bisa? Ada pertanyaan? Ada. Keterangan boleh diisi sudah selesai atau dalam proses atau alat apa segala macam boleh, ya.
Oke, kalau ada pertanyaan tanyakan ya sejauh mana. Oke, coba Ustadz mau monitor ya kelompok 1 perkembangannya gimana? Oke, sudah bisa direncanakan dengan baik ya. Produknya, posternya dalam bentuk apa, kemudian seperti apa, alat bahannya seperti apa, petugas dan jadwalnya dibuat ya. Oke. Kelompok 2 gimana? Sudah desain produknya sudah disiapkan, posternya, bentuknya. Oke, siap. Kalau ada kesulitan tanyakan ya. Oke, terima kasih. Kelompok 3 bagaimana desain project? Gimana? Bagus. Ya. Ya udah, ini udah selesai kan? Kelompok
Oke, baik. Oke, baik. Nah, nomor 4, tanggal 19 Januari 2024 untuk konsultasi dulu terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan akan ditugaskan kepada Sotia. Sotia, oke. Selanjutnya nomor 5, 20 Januari 2024 membuat laporan dalam bentuk video akan ditugaskan kepada Sotia dan Ekhan. Oke, baik. Nomor 6, 20 Januari 2024 persiapan presentasi akan dilakukan oleh semua anggota. Nomor 7, dengan tanggal yang sama perencanaan presentasi akan dilakukan oleh semua anggota. Dan nomor 8, dengan tanggal yang sama pelaksanaan presentasi akan dilakukan oleh Ansar dan Pakis. Oke, baik. Oke, nomor 9, dengan tanggal yang sama mencatat komentar dan saran dari teman-teman dan guru akan ditugaskan kepada Adra. Oke. Proyeknya apa? Proyeknya membuat poster Proyeknya yaitu membuat poster dalam Canva. Bisa digambarkan sedikit posternya isinya apa? Dalam posternya akan ada Kelangkaan. Baik, beri plus hitung 1 ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 silakan. Kelompok 2 siapa? Ya, silakan. Kita dengarkan dari kelompok 2 ya. Beri plus kelompok 2. Oke. Silakan. Ya. Stand up please. Ya, nggak baca. Yang ini doang kan? Ya. Ya, boleh baca. Ya, itu. Anggota ketuanya siapa? Ketua kelompoknya yaitu Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelompok 2 yaitu Nami. Anggotanya ada Akila, Dana Hiza, Hanun dan Hilda, dan Rajwa. Oke. Proyeknya apa? Proyeknya yaitu membuat poster di Canva dengan judul sebab kelangkaan. Oke, membuat poster ya dengan judul sebab kelangkaan. Oke, lanjut. Jadwalnya seperti apa? Jadwalnya itu mengumpulkan informasi di berbagai sumber kayak browsing dan lain-lain pada tanggal 19 dan pada tanggal 20 kita membuat laporan dalam bentuk video. Oke, terus? Udah? Oke, baik. Poster kali ya? Ya, dengan poster. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ya sama-sama pendengarkan dari kelompok 3. Yo, silakan. Beri plus. Mulai dari hari ini kami akan mengumpulkan informasi yang dari internet atau buku-buku. Terus nanti untuk mengamati kelangkaan yang terkait dengan kehidupan kita akan ditugaskan kepada Wina. Nanti kita juga melakukan dokumentasinya, ditugaskan kepada Salwa. Untuk besok kami akan mengonsultasikan yang sudah kegiatan yang kami lakukan hari ini. Oke. Setelah konsultasi kami akan membuat laporannya dan siap untuk presentasi. Oke, baik. Nanti laporan kita itu dalam bentuk poster, kami akan membuat dari Canva juga gambaran sedikit. Nanti kami akan menyantumkan solusi cara untuk mengatasi kelangkaan. Nanti akan kami paparkan beberapa caranya. Oke, baik, tepuk tangan ya. Oke, anak-anak sekalian, ya, kita sudah sama-sama dengar, simak penjelasan tentang desain project, ya, dan jadwal, ya.
dari masing-masing kelompok. Nah, nanti tinggal ya di berikutnya kita akan coba buat ya post tersebut ya dengan media Canva ya di lab komputer ya. Nah, nanti akan dipresentasikan ya di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Oke, baik. Oke ya. Oke. Itu ya untuk fase-fase yang kita lalui dari fase 1 sampai fase keempat ya. Mulai dari tadi pertanyaan mendasar ya. Kita sudah bahas ya apa ya penyebab atau permasalahan kelangkaan. Oke. Kemudian kita tadi masuk ke fase yang kedua ya. Setelah fase pertama kita masuk kepada mendesain project. Kita sudah mendesainnya ya, kita sudah buat ya, kita sudah susun. Lalu yang ketiga adalah menyusun jadwalnya. Nah, jadwal sudah kalian buat, nanti tinggal dilaksanakan sebaik mungkin ya supaya poster yang akan kalian rencanakan bisa ya dibuat dengan baik. Kemudian ya kita sudah memonitor dan kalian menyampaikan kemajuan proyek dari kelompok masing-masing sejauh mana ketercapaian proyek kalian. Oke. Nah, fase 5, fase 6 ya itu nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu untuk yang menguji hasil ya dari masing-masing kelompok. Lalu nanti akan yang mengevaluasi pengalamannya dengan presentasi. Masing-masing kelompok akan presentasikan ya posternya yang sudah kalian buat. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian ya, sebelum ya kita sudah apresiasi, silakan masing-masing kelompok ya satu orang untuk bisa mengevaluasi atau menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Ya, berdiri silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, betul. Dari kelompok 1 sudah menyampaikan ya tentang apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, silakan kelompok 2. Yuk. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Oke, baik ya. Beri tepuk tangan kelompok 2. Berdiskusi, ya, mendesain proyek, menyusun jadwal, sehingga nanti kita akan coba presentasikan poster yang kalian buat. Gimana? Coba perasaannya nih. Kalian refleksikan masing-masing kelompok ya, gantian. Setelah belajar ini apa sih yang kalian rasakan? Ya, silakan kelompok gantian dari kelompok 3 dulu. Oke, silakan.
Baik. Terus. Yang berikutnya kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Siapa aja berdiri? Ya. Ya. Saya sendiri, saya merasa Terima kasih. Luar biasa. Oke, baik. Sudah senang, kelompoknya aktif katanya, luar biasa. Oke, silakan pilihnya kelompok 1 yang ada versinya, silakan pilih. Sama seperti kelompok sebelumnya, saya juga sangat senang sekali karena kita bisa belajar membuat proyek berupa poster. Oke. Saya alhamdulillah ya, semoga dengan pembelajaran model proyek ini ya kita bisa aktif ya, kita bisa termotivasi, semangat ya, sehingga pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan lakukan yaitu adalah fase ke-5 dan fase ke-6, yaitu menguji hasil, yang presentasikan hasil proyek ya, dari poster dan kalian buat ya, dipahami ya. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan ya, ketuanya atau pesertanya atau boleh semuanya maju ke depan untuk menjelaskan poster yang kalian buat ya, bagaimana cara pembuatannya ya, kemudian apa isi posternya ya, kemudian apa pesan-pesan yang ingin disampaikan dari poster. Bisa dipahami? Sehingga permasalahan pelanggan ini bisa diatasi, gitu ya. Oke, baik, itu saja ya sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, kita tutup sama-sama dengan baca hamdah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih anak sekalian atas kerjasamanya.